Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk kawan-kawan yang kebetulan menemukan video ini, yang sengaja mencari atau mungkin karena kepo dengan MC ganteng yang satu ini. Thank you. Pada kesempatan kali ini, gua Candu bakal menemani waktu gabut kamu dengan informasi penting dan gak penting yang diobrolkan secara santai dan penuh dengan canda tawa. Dan selamat datang di Lantai Kayu, obrolan Obrolan santai santai karo karo guya-guyu. guyu-guyu. Iya, tapi sebelum saya kenalin tamu kita di siang ini, sorry, maksud gue yang punya ide gila ini, so biarkan saya tunjukkan skill dulu. Oke, tunjukkan skill. Ini narasi nan apik buat pengantar siang ini. Oke, ya, Karimun Jawa. Wow. Oke, ketika teman-teman mengetik Karimun Jawa di internet, teman-teman bakal menemukan destinasi wisata yang terdiri atas 27 pulau tropis yang masih asli tersebar di sepanjang Laut Jawa. Surga kecil milik Jepara satu ini lumayan mampu menghipnotis wisatawan lokal hingga asing untuk berbondong-bondong bahkan berinvestasi di sana. Namun, di balik kemolekannya, tahukah kamu kalau Senin 19 Februari 2024 kemarin, puluhan aktivis lingkungan, pemuka agama, dan seniman di Jepara berkumpul menggelar doa bersama dan ruatan ageng untuk kelestarian alam Karimun Jawa di Taman Kerang, Kecamatan Jepara. Lalu, ada apa dengan Karimun Jawa? Oke, itu tadi narasi pembuka. Oke, kita langsung aja. Kalau ngomongin Karimun Jawa, Mas, mengerikan. mengerikan ya, narasinya mengerikan ya. Sumpah ngedap-ngedap. Iya, padahal ini acaranya Lantai Kayu, obrolan santai kata Buya gitu. Tapi Saya serius sekali ya. narasinya mengerikan. Mengerikan. Ini kayak apa ya? Saya sudah seolah-olah saya berada di tepi jurang gitu. Kayaknya dari awal sudah tepi jurang. Oke. Jurang. Tapi kalau ngomongin Karimun Jawa, kali ini saya telah mendatangkan sosok yang tepat menurut saya. Ya. Dan beliau ini adalah aktivis lingkungan dalam kasus ini. Posisinya sebagai aktivis lingkungan dan mempunyai sejarah pendampingan Karimun Jawa sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Kalau nggak salah sekitar tahun 99 lah, 99 itu sudah mengawal kasus Karimun Jawa. Yang notabene Karimun Jawa ini sudah menjadi objek apa Pak istilahnya? Persoalan. Objek persoalan. Oke. Kalau kemarin teman-teman aktivis lingkungan dan teman-teman seniman itu apa kayaknya shock ada kasus apa limbah tambak udang dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Mas Didit, kenapa sih kasus ini bisa mencuat lalu mulai berkemana-mana? Kayaknya lingkungan aja deh. Saya mulai dari mana nih? Dari Karimun Jawa lah ya. Dari Karimun Jawa. Jelas Karimun Jawanya aja. Saya berada di sini, kita ngomongin Karimun Jawa gitu. Ya, terima kasih Mas Candu Ardiansyah. Iya, siap. Ini gagasan gila sebenarnya. Tapi gila tanda kutip ya. Dengan kegilaan ini kita akan menjadi pencerah. Wow. Semoga. Iya, semoga. Harapannya demikian. Dengan kegilaan kita semoga bisa menjadi pencerah bagi yang kurang cerah. Iya kan? Iya. Nah, jadi ngomong Karimun Jawa banyak persoalan sebenarnya. Banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Artinya begini, kalau tadi disinggung Mas Ardian terkait dengan apa doa bersama dan ruatan ageng di Taman Kerang. Senin ya kemarin ya? Senin malam Selasa. Senin siang sampai malam lah ya. Nah, itu apa ya? Dipicu oleh kasus salah satu aktivis lingkungan ya. yang
dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Iya. Undang-Undang ITE yang sebenarnya ada hal yang lebih substansif sebenarnya. Selain pelanggar Selain Undang-Undang ITE itu. iya, sebenarnya kan oke lah ngomong tentang Mas Daniel. Mas Daniel, oke, saya sangat apresiasi atas kerja Mas Daniel terhadap Karimun Jawa sampai hari ini dia masih berada di pengadilan ya, Masih. masih belum selesai. Saya berdoa semoga segera selesai dengan baik. Amin. Tidak ada friksi dan sebagainya. Tapi, nah ini yang saya katakan tadi, dengan kegilaan semoga menjadi pencerah. Satu, kasus Mas Daniel. Iya. Daniel itu kasusnya karena dia komen di Facebook menyebut masyarakat otak udang gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh seseorang. Nah, kasus Mas Daniel ini menyebut masyarakat otak udang. Iya, masyarakat otak udang, betul. Masyarakat otak udang, tidak menyebut siapa. Enggak nyebut, Enggak. cuma masyarakat. Enggak. Jadi tidak menyebut siapa, artinya siapa yang memiliki hak penuh terhadap ketersinggungan itu gitu. Terus siapa yang punya hak penuh juga untuk melaporkan Mas Daniel ke kepolisian. Oke, saya tahan. Kalau dipikir secara logis, dia tidak menyebut suku, tidak menyebut ras. Artinya nama juga enggak, kelompok masyarakat juga enggak. Daniel hanya menyebut masyarakat otak udang. Dan itu masih ada. Masih ada ini di berita kronologisnya ada. Itu postingan di Facebook. Nah, itu. Jadi monggo, ini secara hukum kita perlu kita kaji lebih dalam. Di mana sih letak kesalahan Daniel gitu? Iya ya. Di mana letak kesalahan Daniel? Kalau toh memang dia benar-benar mendiskreditkan seseorang, kelompok, kan ya tidak tersebutkan di situ. Tidak. Tidak. Di komenannya, Iya. di komenannya Mas Daniel nggak nyebut siapapun. Nah, ini yang harus dikaji. Jadi tidak serta-merta ya, tidak serta-merta laporan untuk kemudian ditangkap, Daniel dimasukkan dan sebagainya, sehingga kawan-kawan pemerhati, kemudian kawan-kawan seniman, pemuka agama harus memberikan dukungan moral. Betul. Ini salah satu bentuk simpati kita pada Daniel. Satu, simpati pada Daniel, kedua, simpati pada persoalan yang digarap. Iya. Nah, itu kan kayaknya itu yang lebih penting daripada persoalannya. Gitu kan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kasus Daniel ini justru mengabaikan persoalan-persoalan krusial. Ya, jadi gini. Udah ditahan Iya kan? Daniel itu kan cuma mengatakan masyarakat otak udang. Iya. Itu saja di proses hukum. Ya kan? Iya. Dilaporkan, disidik, sampai P21 sampai akhirnya sidang gitu kan di pengadilan. Dan secepat mungkin lah. Iya, cepat banget prosesnya. Dan itu hanya mengatakan masyarakat otak udang. Sementara, nah ini poin pentingnya, sementara bro, persoalan tambak di Karimun Jawa ini lebih merugikan barangkali. Karena kenapa saya pakai kata barangkali, karena belum dikaji secara utuh ya. Ya. Satu, bagaimana proses investasinya, prosedurnya bagaimana proses perizinannya, bagaimana dokumen lingkungannya, bagaimana range Karimun Jawa, korelasinya ada enggak? Kemudian rencana detail tata ruang Karimun Jawa ada enggak? Nyambung enggak? Iya, betul. Boleh enggak kawasan itu sebagai kawasan tambak? Yang eksploitasinya luar biasa. Kemudian KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Karimun Jawa. Saya ikut bahas waktu itu. Iya, saya ikut bahas. Jangan salah, hanya karena Daniel mengatakan masyarakat otak udang disidangkan, dihukum, sementara pelaku perusak lingkungan terabaikan begitu saja. Nah, dengan demikian
siapa sih yang lebih anjing di sini kan begitu. Loh iya kan, si lebih bangsa sopo ya. Iya, iya, iya. Daniel nggak bangsa, Daniel membela kok. Iya. Loh iya kan, ketika ada persoalan-persoalan lingkungan hidup, kemudian aktivis lingkungan hidup disikat. Ini membuktikan bahwa di sini ini kebijakan, kepedulian terhadap lingkungan hidup masih mentah, Masih mentah. jauh dari harapan. Kemudian kalau ngomong regulasi, Perda RT RW, kemudian Renstra, RDTR, KLHS, prosedur investasi, ada undang-undangnya. Kalau pemerintah tidak tahu itu kan kebangetan, mereka yang bikin kok. Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Iya. Nah, ada apa? Kenapa? Ada apa sehingga harus pura-pura nggak tahu? Gitu. Mestinya yang terpenting adalah Daniel bergerak ngomong tentang persoalan tambak. Pemerintah segera sigap mensikapi itu. Lah ada kekeliruan apa ini? Oh prosedurnya bagaimana? Ini bagaimana? Dokumen lingkungannya bagaimana? Dan sebagainya. Pengolahan limbah, ipalnya bagaimana? Jangan serta-merta sing ngomong ke war-war terus ditangkap dengan alasan undang-undang ITE bego. Iya. Iya. Saya tidak mengatakan siapa yang bego ya, tapi siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira dengan persoalan ini sing bego sapa gitu. Mungkin tapi nak saya pribadi mengatakan saya yang bego. Kenapa harus ngomong begini gitu kan? Iya ya. Oh iyalah. Tandul. Kenapa saya mengatakan saya yang bego? Why. Kenapa? Ya sudah tahu begitu. Kenapa harus saya omong? Iya ya. Iya kan? Saya di Karimun Jawa, KLS saya ikut bahas kok. Waktu itu kemudian pembahasan KLS berhenti, kemudian langsung pihak OPD, salah satu OPD Jepara bahas RDTR kok, rencana detail tata ruang Karimun Jawa kok. Kemudian ada Renstra, Kecamatan Karimun, ada kok. Artinya kasus limbah tambak ini bukan kasus bukan yang limbah baru. tambak, bukan limbah tambak, tapi kasus tambak. Kasus tambak, artinya bukan kasus baru. Dulu pun kasus lingkungan di Karimun Jawa pun banyak. Kalau ngomong tentang kasus tambak baru. Kasus tambaknya tapi baru. Kasus yang lain. Yang lain iya itu maksudnya. Kan dari awal tadi disebutkan Karimun Jawa itu menjadi salah satu objek persoalan. Iya. Kenapa saya ngomong begitu? Saya terlibat. Saya melihat. Termasuk yang paling kecil adalah mancing perahu parkir di luar pagar salah satu pulau saja yang dikuasai oleh pihak lain itu dikenakan didenda 100.000 loh. Wow. Parkir perahu wong mancing itu parkir di luar pagar loh mas, didenda 100.000 atau uang parkir lah 100.000. Ini kan ya nggak tahu sekarang, dulu begitu. Sekarang. Nah gini, benar memang kalau ngomong kasus tambak ini kasus yang baru dan viral gitu ya. Iya. Viral. Sementara kasus yang lain itu tidak dianggap. Saya pernah bersuara, berteriak waktu itu satu tentang budidaya koral di Pulau Sambangan. Iya, Pulau Sambangan. Budidaya koral itu di sana ada transplantasi terumbu karang. Jadi transplantasi kemudian tumbuh dipotong ekspor. Itu di Pulau Sambangan. Nah, Pulau Sambangan itu ternyata dibeli oleh PT yang budidaya yang melakukan budidaya. Iya, itu. Nah, dari situ aku loh kok dibeli? Karena pihak PT mengatakan waktu itu saya ketemu saya, loh Pulau Sambangan sudah milik kita, Mas. Lah kenapa? Kan sudah kita beli. Oh, dibeli ternyata. Pulaunya? Pulau Sambangan dibeli. Pulau Sambangan. Pulau Sambangan. Nah, kemudian dari situ saya mencoba untuk menelisik lebih dalam, ternyata ada banyak pulau yang sudah terjual. Artinya ini sudah berganti nama, berpindah tangan kepemilikan. 3 diantaranya adalah orang asing. Dan itu tidak ada orang Jepara. Semarang, Tegal, Temanggung, dan sebagainya. Dan 3 diantaranya adalah orang asing. Pernah saya pertanyakan waktu itu ke Pemda, ke Pemda gitu aja ya. Waktu itu ke pemerintah daerah, saya pernah tanya tentang penjualan pulau. Penjualan pulau.
di Karimun Jawa? Jawabannya itu bukan penjualan pulau, Mas, tetapi penjualan tanah di dalam pulau tersebut. Penjualan tanah, menyebutnya tanah. Penjualan tanah. Sementara regulasi mengatakan, peraturan mengatakan bahwa penjualan di tanah di pulau itu maksimal luasannya 2 hektar. Maksimal, itu Maksimal. maksimal ya. Padahal beberapa pulau yang terjual itu tidak ada luasannya yang di bawah 2 hektar. Artinya? Ya terjual lah pulau. Oh iya. Iya. Iyalah itu. Iya, jadi nah kemudian bla 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 bla, kemudian pernah dulu dermaga rusak oleh kapal tongkang, itu juga persoalan. Kemudian Sebentar, sebelum kita loncat ke itu, kalau memang yang dibeli pulau, oke, anggap saja urusan jual beli pulau itu selesai. Tapi masalah transplantasi koral tadi, budidayanya kan tetap di perairan, di di laut. perairan, Artinya kalau mereka yang punya hak milik di pulau, pulau, artinya terus mengeksploitasi koralnya di air, artinya tetap saja nyolong. iya, Iya, dia tetap saya nyolong. berat ngomong gitu loh. Enggak lah, memang iya Nyolong, nyolong, memang iya, iya. emang nyolong. Memang nyolong. Hak miliknya itu pulau. Pulau yang dimiliki itu. Tapi yang dieksploitasi itu ya untuk perairan, habitat di air itu kan bukan milik dia. Bukan. Nah, kalau dia mengeksploitasi terumbu karang di sana, ya nyolong lah. Iya, nyolong. Nah kan? Nah, nggak tahu kan? Kecuali kalau budidayanya dibawa ke pulau. Ke pulau. Tetapi indukannya ngambil dari mana dia? Ya tetap dari perairan. Dari laut kan? Dari laut. Nyuri kan? Nyuri. Iyalah. Oke, lompat ke mana? Kasus apa tadi setelah jual beli pulau tadi? Ya, kayaknya banyak kasus dia. Banyak. Jadi ya gini lah. Itu kemudian ada dermaga yang rusak karena ketabrak kapal tongkang, juga penyelesaiannya saya nggak tahu kemana. Kemudian dulu pernah ada perselisihan antar nelayan. Jadi nelayan dari pendatang dari luar kota, kemudian melaut atau istilah apa ya? Ngiyang ya. Bahasa kerennya mencari ikan di perairan Karimun Jawa itu menggunakan jaring-jaring yang tidak diperbolehkan. Oh, maksudnya yang dari luar menggunakan jaring yang tidak diperbolehkan. Kemudian sempat benturan dengan nelayan lokal. Gitu. Nah, ada lagi tentang bangunan yang sebenarnya tidak di tempatnya. Ada salah satu bangunan di wilayah Das, daerah aliran sungai. Jadi itu satu-satunya saluran air bersih di Karimun Jawa. Tapi di bawahnya itu dibangun sangat besar sekali, dan itu saya sempat nengok ke sana, dan artinya begini. Dari berbagai persoalan sampai pada tambak yang akhirnya menjadi korban adalah saudara Daniel. Ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian lingkungan ini masih jauh. Ya. Apalagi Karimun Jawa. Di sini. Iya, Karimun Jawa jauh bener, Pak. Ya. Jauh. Apalagi di sini. Apalagi di Karimun Jawa. Di sini saja juga masih banyak yang terbengkelai. Kasus-kasus lingkungan hidup yang tidak jelas. Iya. Penyelesaiannya bagaimana. Nah, saya tidak tahu. Ini harus dengan cara apa. Terjadi kasus lingkungan hidup. Pelanggaran lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup. Kemudian pemerhati lingkungan hidup bersuara, terus tidak dianggap oleh pemerintah daerah. Terus apa gunanya? Ya. Ada aktivis atau ada pemerhati lingkungan di kabupaten ini, di kota ini? Oh, ada jawabannya. Pelengkap komponen. Pelengkap penderita. Nah, ya kan analoginya beginilah. Kita ini melihat sesuatu, kawat saja. Saya analogikan kawat. Kan? Kawat ini kita mau pakai, saya pengen kawat yang lempeng gitu kan, besi yang lempeng. Itu ada besi yang bengkok gitu loh. Kemudian kita mencoba untuk meluruskan. Lah kok malah dibengkokin lagi? Enggak, bukan dibengkokin lagi. Kita dibenturkan pada ini amarah gitu loh. Itu tak kenceng, tak lempeng kayak kok malah nesu gitu loh. Oh iya. Iya kan? Iya, paham. Atau jangan-jangan wis Mas lah ngono bae ra apa-apa. Terus kemudian tanda kutip under. Iya, ini kan sesuatu yang lucu, naif bahkan. Nah, jadi
Ya syukur-syukur video ini nanti ditonton oleh stakeholder terkait lah ya. Ya, semoga Terkait, karena tadi saya berharap dengan obrolan santai karo yang guyu dengan kegilaan kita semoga menjadi mencerah, Ya, menjadi semoga. sesuatu yang mencerahkan. Karena apa? Ngomong tentang lingkungan hidup itu tidak akan ada habisnya. Sangat tidak ada habisnya. Ini baru Karimun Jawa lagi. Karimun Jawa. Suatu ketika saya datang ke Karimun Jawa dan kita lihat, kita videokan Karimun Jawa kayak apa, bagaimana. Ya ini bukan janji ya, tapi karena Karimun Jawa mahal, high cost. Paham nggak sih high cost? Penonton saya ini cerdas-cerdas. Iya, Paham lah high cost iya, itu apa. high cost. Jadi kalau kita ada duit ya ke sana, atau shoot apa sih yang menyebabkan Daniel harus mendekam di sana. Nah ini atau teman-teman pemerhati, teman-teman pendukungnya Daniel, yuk kita kaji bareng-bareng. Letak kesalahan Daniel itu di mana? Iya. Dia hanya ngomong masyarakat otak udang. Tanpa menyebut ras, suku, atau golongan apapun. Siapa sih yang punya hak melaporkan Daniel? Enggak ada. Nah, ini harus cermat, di sini harus cermat. Kalau enggak cermat, kasihan Daniel. Iya, betul. Kasihan. Ya apapun yang dilakukan oleh Daniel, kalau toh pun itu dianggap kekeliruan, lebih keliru mana sih daripada perusak lingkungan? Iya. Lebih parah mana dampaknya gitu. Dampaknya Daniel ini pada beberapa orang tertentu gitu kan. Ya. Atau kelompok atau saya nggak tahu itu ya. Tapi yang pasti kalau perusakan lingkungan yang akibat tambak, dampaknya parah. Sekarimun Jawa. Iya, ya pasti. Dan Karimun Jawa itu milik Jepara. Milik Jepara. Iya, milik Jepara. Termasuk Pak Polisi berseragam itu punya tanggung jawab penuh dong. Semua. Oh, semua. Sama-sama makan di Jepara kan? Iya, semua. Kebijakannya decision makernya dari Bupati. Iya. Bagaimana di Bupati. Ya. Kalau toh memang secara aturan harus di provinsi, secara aturan harus pusat, harus pemerintah pusat misalkan, tetapi Jepara sebagai pemilik kawasan, bro. Iya dong. Iya kan? Harus punya kebijakan dong. Nah, minimal punya ketegasan, punya keberanian untuk yes or not-nya. Ya, betul. Sepakat. Suatu contoh. Nah, ini harus saya menganalogikan lagi. Saya bangun pagi buka pintu. Saya melihat motor saya dicuri oleh maling. Iya. Dicuri orang lah. Entah maling atau enggak. Spontan sebagai pemilik motor pemilik motor yang sah, saya tangkap dong, kalau perlu saya pukul maling tersebut. Meskipun urusan pencuri adalah urusan kewenangan polisi yang betul. Tetapi saya sebagai pemilik punya hak dong menghadang atau menanggulangi atau mencegah tidak terjadi pencurian dengan cara saya. Kan begitu. Kan ngono sih. Sama Jepara pun memiliki Karimun Jawa. Ya harus berani dong untuk mengatakan yes or not. Iya. Jangan permisif. Nah kalau permisifnya hancur Jepara. Habis. Loh iya mas. Iya loh. Maaf ya, saya harus ngomong. Kadang-kadang bahasanya ki ya kudu ini ya rasa daki-daki mas ya. Iya, enggak usah ya. Tadi wong desa. Betul, kita sepakat ngobrol santai ya. Tapi kalau ngomong Karimun Jawa nggak bisa santai kayaknya. Nggak bisa. Karena persoalannya sudah serius banget. Ya. Udah viral soalnya. Iya, kenapa serius banget? Karena sampai Daniel tuh masuk ke sana gitu. Nah, ngomong tentang persidangan Daniel, ini kan ngomong hukum gitu ya. Betul. Ngomong hukum adalah bahasanya bahasa hukum. Harus fix. Ya. Tidak boleh jari, tidak boleh katanya, tidak boleh anu. Misalkan asu ya asu gitu ya. Misalkan otak udang ya otak udang. Sing otak udang sopo kan ya harus jelas gitu. Harus jelas. Siapa? Siapanya? Disebutkan. Saya bela kamu Daniel. Daniel, kamu tidak salah. Menurut saya. Iya, karena tidak menyebut siapapun. Iya. Nah, yuk kita kaji bareng-bareng. Nah, perlu yuk kumpulkan teman-teman. Ayo kita diskusi tentang ini. Satu, jaga Karimun Jawa. Kedua, dampaknya ke Mas Daniel. Oh ya, ada dampak satu lagi deh kayaknya. Dari persoalan kemarin, kayaknya berdampak pada teman-teman aktivis lingkungan yang lain gitu loh. Dampaknya apa kira-kira? Hah? Dampaknya apa kira-kira? Wah, ternyata apa? Dengan membela teman-teman aktivis niatnya membela lingkungan, ternyata sampai diseret ke
Nah, ini Daniel diseretnya kan bukan karena membela lingkungan hidup. Oh iya, sorry. Daniel diseret itu karena pernyataan atau komen dia di Facebook Iya. yang tidak menyebut siapa-siapa saja salah. Dan dianggap melanggar undang-undang ITE. ITE. Itu kan, waduh, siapa sih bego saya nggak tahu. Artinya begini, cuma di negeri ini sekarang semua persoalan bisa menjadi masalah. Iya, bisa. Iya, bisa menjadi masalah. Yang paling lucu sebenarnya itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Emangnya saya harus menyenangkan semua orang kan itu? Lah, kalau Daniel dianggap perbuatan tidak menyenangkan, perusahaan lingkungan itu lebih tidak menyenangkan loh. Iya kan? Iya. Loh, semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk lingkungan segala seisinya ya, habitat laut, darat dan sebagainya, mereka punya kekuatan doa yang luar biasa. Siapapun yang melanggar lingkungan hidup, siapapun yang melanggar aturan lingkungan hidup, siapa yang melanggar penegakan hukum lingkungan hidup, ini akan terdoakan oleh lingkungan hidup yang terzolimi kok. Iya. Semesta mendukung gitu. Semesta mendukung. Jadi ya memang kasusnya Daniel sempat terbersit di benak saya bahwa aktivis lingkungan kayaknya akan semakin terjepit. Ya. Akan semakin terjepit, posisinya terintimidasi, bahkan lebih parah nanti akan dan sebagainya. Tetapi saya sebagai pemerhati lingkungan, apapun yang terjadi, lingkungan hidup adalah kitab suci saya. Oh iya. Saya harus tegakkan itu. Oke. Saya harus bela benar, Oke, karena lingkungan hidup dalam hal ini, kitab suci saya adalah lingkungan hidup. Jadi saya harus bela dong. Harus Betul. Terancam, diancam semacam apapun. Ketika terjadi kekeliruan, terjadi pelanggaran lingkungan hidup, saya harus membela. Karena itu kitab suci. Iya, tapi kayaknya teman-teman aktivis kayaknya dari kasus Mas Daniel itu kayaknya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya jelas seperti yang Jenang katakan tadi, kasusnya Mas Daniel itu karena terjerat undang-undang ITE, bukan karena dia membela lingkungan hidup, bukan. Iya, tetapi kan begini Mas, akhirnya imbas ya. Iya. Imbas. Karena apalagi ketika muncul kayak itu, jangan-jangan aku juga digitukan. Jangan-jangan aku juga digitukan. Daniel cuma ngomong gitu aja digitukan. Digitukan. Iya kan? Iya. Nah, apalagi nanti saya ngomong, saya pernah dulu ketika salah satu pabrik di Jepara, saya video, saya unggah di YouTube, saya mengatakan telah terjadi pembuangan limbah cair oleh pabrik A ke sungai Warga. Enggak, sungai Warga, sungai air bersih itu. Jadi sebagainya. Sebelum saya mengunggah itu di YouTube, saya kirim surat dulu ke LH, ke Bupati dan DPRD, surat permohonan audiensi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Surat saya belum direspon. Yang direspon pertama adalah YouTube. Iya, YouTube saya ditangkap oleh pihak manajemen pabrik. Kemudian manajemen pabrik itu ke kepolisian, tapi belum laporan. Kemudian datang ke Dinas Lingkungan Hidup, saya dipanggil. Jadi pihak pabrik sudah berada di lingkungan hidup, kemudian saya diundang oleh pihak lingkungan hidup untuk datang ketemu pihak pabrik bersama kepala dinas waktu itu. Saya diancam akan dilaporkan polisi karena pencemaran nama baik. Nah, ya saya sederhana. Ternyata YouTube itu lebih terrespon daripada surat resmi saya. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup itu lebih merespon YouTube daripada surat saya. Kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Karena Dinas Lingkungan Hidup merespon YouTube saya itu karena laporan dari manajemen pabrik. Dari manajemen pabrik. Bukan siapa-siapa. Pihak manajemen pabrik laporan ke LH sehingga direspon segera mungkin saat itu juga saya saat itu juga. Iya.
apa-apa Kok perspektif. kesannya deket banget ya antara si ini dan ini. Bukan soal deket sebenarnya, tapi nggak tahu ya. Kepentingan yang sama barangkali. Iya, artinya jauh sebelum itu jelas sudah kirim surat ke sana, tapi Sudah, belum ada respon. belum. Tapi ketika si ini nelpon si ini kok sat-set gitu. Langsung, iya, langsung. Saya juga nggak tahu. Tapi ya semoga etikanya baik lah. Iya, iya, iya. Tapi karena saya dilaporin ke polisi, alasannya apa? Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pertanyaan saya, pencemarannya bagaimana? Yang jenengan mengatakan bahwa pabrik kami mencemari sungai warga. Tidak. Saya tidak ngomong pencemaran, saya ngomong limbah. Limbah cair. Maaf. Saya minum kopi, tidak habis. Sisa kopi saya buang. Ah, Sisa kopi saya ini limbah nggak sih? iya, Limbah kan? limbah. Saya ngerokok, kemudian ini puntungnya kemudian saya taruh di asbak. Limbah nggak sih? Limbah. Ya kan? Iya, Kita nyuci beras, mususi bahasa Jawa nih. Air pususan beras atau air bekas cucian beras, limbah nggak sih? limbah. Kemudian air atau cairan yang dibuang dari pabrik ke sungai milik warga masyarakat tadi, limbah nggak sih? Oh, itu enggak itu. Enggak. Enggak. Ya limbah lah. Limbah kan? Limbah. Ya, kenapa saya malah dituduh pencemaran baik? Saya tidak ngomong pencemaran pabrik mencemari sungai warga, enggak loh. Saya mengatakan pabrik membuang limbah cair ke sungai. Ya kok mau dilapor ke polisi? Ya silakan. Nah, maksudnya kita harus peka dalam menata bahasa, menata apa-apa, sehingga kita tidak terjebak di wilayah emosional, tidak terjebak di wilayah apa ya, nek bahasa Jawa ini kaduk wani kurang deduga gitu. Memodal wani tapi kurang diunggah-ungguh gitu. Iya, betul. Kita harus by data, kita harus datang langsung sehingga kita benar-benar tahu itu. Tapi Daniel tidak salah. Enggak, Tidak menyebut. tidak. Kecuali saya menyebut kowe ku otak udang. Nah, itu betul. Otak udang itu nggak salah, tapi ketika menyebut personal suku itu yang keliru, itu yang salah. Masyarakat yang mana? Kan Iya. nggak ada. Kalau di atasnya ada kalimat menyebut masyarakat yang mana, ya itu kan urusan dia, bukan Daniel gitu kan? Bukan. Itu Mas urusan. Daniel hanya menimpali kan? Mas Daniel hanya komentar. Hanya mengomentari kan? Mengomentari karena itu postingan di Facebook. Betul. Itu postingan di Facebook, postingannya Daniel Dewi sih. Dikomentari si A, si B. Nah, si A komentar, dikomentari si B ini dikomentari oleh Daniel. Iya. Artinya kan tidak menyebut siapa. Enggak. Masyarakat otak udang, terus apa sih kalimatnya aku lali. Itu loh, artinya, salahnya gimana? artinya gini, secara hukum memang Mas Daniel ini enggak salah atau apa? Memang melanggar undang-undang ITE enggak? Kalau secara hukum. Menurut jenengan? Saya bukan ahli hukum sih. Iya. Saya sarjana komunikasi, Mas. Oh iya, Tetapi setidaknya ketika pencemaran nama baik itu kan menyebutkan nama. Harus. Ketika nama tidak kelompok, ya. nama organisasi, nama orang. Iya. Nah, judulnya pencemaran nama baik. Iya. Ketika tidak menyebut nama kan tidak ada yang dicemarkan, Mas. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau ataupun memang persoalan Daniel tidak bisa diselesaikan dengan baik, saya berharap Daniel yang baik-baik saja. Ya, semoga. Daniel yang baik-baik saja. Artinya pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan yang lain juga baik-baik saja. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah lingkungan hidup kita menjadi baik-baik saja. Menjadi baik-baik saja. Mustahil. Kok mustahil? Ya mustahil. Tapi kan harapannya kan baik-baik saja. Ya saya tidak mau kehilangan harapan, Mas. Oh iya. Karena orang yang kehilangan harapan itu karena terlalu banyak berharap. Karena terlalu banyak saya berharap. Enggak banyak berharap. Karena saya tidak mau kehilangan harapan. Semampu saya. Ketika terjadi pelanggaran kasus lingkungan hidup, ya ketika saya mampu, saya ingatkan. Iya. Kalau tidak mau diingatkan, ya sudah, itu pilihan kok. Oke. Secara moral kan mereka yang miliki decision maker, kebijakan. Ya kalau saya kan cuma mengingatkan. Saya orang eksternal, Mas. Saya tidak punya apa-apa.
kalau ngomong ke secara moral berat deh kayaknya. Ya kita bukan sok moralis ya, Eh. tapi memang kadang-kadang tanggung jawab moral ini lebih berat daripada tanggung jawab finansial gitu. Iya kan? Iya, betul. Sekarang tambah ngerusak lingkungan hidup misalkan kalau ngomong. Nah, itu parah kan? Secara finansial nanti penataan, Iya. pengembalian, normalisasi lingkungannya bagaimana, habitatnya bagaimana dan sebagainya. Itu kan lebih high cost. Iya, high cost lagi ya? Iya. Seperti Nah, perjalanan ke Karimun ya, high iyalah, cost ini. iya betul. Itu tadi saya heran gitu kan. Eksploitasi kawasan untuk tambak sebegitunya, saya juga belum tahu, saya belum melihat bagaimana prosedur investasinya, perizinannya, sampai pada dokumen lingkungannya. Iya. Nah, kalau toh memang itu wajib menggunakan dokumen lingkungan, ya mana ada nggak dokumen lingkungannya? Kemudian dikonekkan dengan, dicantolkan dengan beberapa regulasi yang ada di Jepara, itu kawasan itu boleh nggak? Nah, itu kan harus cermat sampai Iya, ke situ. betul. Mohon maaf, jadi kalau memang, kenapa kok saya ngomong dokumen lingkungan? Saya termasuk salah satu anggota Komisi Penilai AMDAL, Mas. Masa? Iyalah, Komisi Penilai AMDAL ketika itu tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan kan ya jelas parah, Mas. Oh iya. Kalau memang iya Mas dilengkapi, iya itu mana? Kan gitu kan? Iya itu mana? Lah kita sebagai apa ya? Nah, saya sekali lagi saya tidak anti investasi, tapi investasi yang benar-benar prosedural, kemudian perizinannya jelas, tertib, tidak ada bla 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 dan sebagainya. Nah, itu kan baik-baik saja. Tapi kita sepakat dong, sebenarnya investor asing pun pengennya baik-baik saja. Sebenarnya kayak kita lah. Ketika siapa sih orang yang mau dibenturkan atau dihadapkan pada persoalan-persoalan berat. Iya, betul. Nah, untuk menghindari persoalan berat ya kita harus tertib. Naik motor harus punya SIM, pakai helm, ada remnya, ada gasnya, ada bensinnya. Nah, itu harus, jangankan kok ngomong tentang investasi, Mas. Iya. Sekarang bayangkan lomba tenis meja antar RT saja itu syaratnya terpenuhi. Iya, harus. Antar RT harus. Mas. Apalagi investasi miliaran. Kok sembrono? Hanya orang bodoh. Iya, betul. Yang bermain-main dalam investasi. Iya. Apa menggali lubang kubur sendiri? Iya. Tadi loh, lomba tenis meja antar RT saja. Siap. Persyaratannya prosedur bagaimana kita cermati. Iya. Dia nopo mau investasi nilainya segitu besar. Bego kalau enggak. Iya. Iya no. Tapi kayaknya cukup sekian dulu. Oke lah. Ya. Ya, yang jelas ya saya intinya tetap jaga Karimun Jawa. Oh ya, betul. Agar utuh ekosistem dan seni budayanya. Pesannya itu. Asik, keren. Oke, kayaknya cukup segitu dulu Lantai Kayu pada hari ini. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di Lantai Kayu. Obrolan santai karo guya-guyu. See you. Nah, memori ini kepada